ini, di mana kami dilahirkan, dibesarkan, dan kami hidup di dalamnya. Ini percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman Tuhan yang mengarahkan kami, bagaimana kami belajar dan diajar untuk cinta Indonesia. Karena kami tahu Tuhan punya rencana tersendiri bagi Indonesia dan bagi kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, semua katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom saudara. Selamat malam. Si Tuhan semuanya seger ya. Saya melihat semuanya itu semangat saudara ya. Ini kayaknya semangat habis 17-an ini ya. Ada yang menang lomba ini lari karung. Ya bersyukur ya, dan saya baru ya. Justin kemarin ulang tahun juga ya, 17 Agustus. Orang ketiga yang saya tahu yang ulang tahunnya pas dirayakan seluruh Indonesia saudara. Ada yang kecapean habis pulang dari IKN gak ya? Oh enggak ada ya, saya juga enggak ya. Nah saya sekalian, ya sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya tergelitik untuk menyampaikan atau mengomentarin begitu ya. Khususnya rasa saya, rasa syukur dan kesan saya untuk GPI Jatinegara Timur ini saudara. Kalau nggak salah bulan April saya khotbah di sini, dan hari ini di bulan Agustus saya juga khotbah di sini saudara. Bulan April saya khotbah dengar kesaksian yang menguatkan saya, hari ini pun saya juga dengar kesaksian yang menguatkan saya saudara ya. Kalau bulan April lalu kalau nggak salah Pak siapa yang tinggalnya di Kemayoran ya? Kemayoran di Kepu ya? Di Kepu atau Kemayoran, pokoknya harus beberapa kali naik angkot. Kemayoran tuh Kepu ya? Agak jauh ya tinggalnya. Iya pokoknya perjalanan itu jauh ke sini. Tadi ibu itu juga jauh ya Bu ya? Tinggal di mana Bu? Mana? Cilengsi. Cilengsi, Cibubur masih ke sana lagi saudara. Iya, mau sampai Jonggol luar biasa. Ini jemaat yang setia saudara. Ini bukannya saya menguatkan, malah saya dikuatkan ya. Tapi puji Tuhan ya, jemaat GBI Jatinegara Timur setia-setia semua saudara. Nah, sekalian mari kita bersama-sama buka firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Satu ayat firman Tuhan saja saudara. Tetapi ini sangat dalam sekali maknanya. Selain nanti kita juga melihat di dalam 2 Tawarik. Ya, Yeremia 29 ayat 7 berkata demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota, keberhasilan kota juga adalah keberhasilan kita saudara. Nah, sekarang kita bersyukur kemarin ya 17 Agustus kita merayakan HUT kemerdekaan RI yang jangan kebalik ya 97. 79 saudara. Berkat apa yang saudara dapatkan kemarin? Diskon 79%. Ya, BCA juga banyak. Malah ngomongin BCA. Ya, emang ngomong malah promosi ya. Ya, beberapa bank diskon-diskon saudara ya. Kita bersyukur ya. Kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, saudara dagang di Indonesia, saudara kerja di Indonesia. Kita menjadi orang percaya juga di Indonesia, saudara. Bersyukur ya. Tadi WL ngajak kita nyanyi lagu betapa kita tidak bersyukur, ini enggak janjian ya Justin ya. Bertanah air Indonesia ya. Indonesia itu betul luas saudara. Kayaknya kecil tapi luas saudara. Ya, bulan lalu saya diundang pelayanan ke Kalimantan 4 hari saudara, pelayanan misi salah satu sinode gereja di Jakarta ini saudara. Saudara, perjalanan dari Banjarmasin ke lokasi saya itu masih 2,5 jam saudara. Ini cukup jauh. Terus kami ada pembinaan guru sekolah minggu di situ. Jadi mengumpulkan guru-guru sekolah minggu di sana saudara. Saudara, rekornya adalah cewek ini masih anak remaja 20 tahun. 9 jam naik motor dari tempat asal untuk mau dibina di daerah namanya Kecamatan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Wow saudara, saya takjub sekali ya. Berarti Indonesia itu luas saudara. Indonesia itu indah betul ya.
Ya Bali, ya Jogja, indah-indah saudara. Sekalian kita bersyukur loh kita dilahirkan di Indonesia, ya. Nggak usah jauh-jauh luar negeri, kita jalan-jalan aja ke puncak sudah puas, ya. Kita sudah senang, kita bersuka cita, takjub melihat Indonesia ini, saudara. Meskipun saya tahu, ya, kita semua punya pergumulan yang sama di Jakarta ini. Hah? Enggak, Jakarta enggak macet, mampet. Ya, macet mampet saudara, ya. Saudara sekalian, nah sekarang pertanyaannya adalah kondisi bangsa kita ini seperti apa sih sekarang? Kondisi bangsa Indonesia seperti apa? Gak ada yang jawab, saya pulang. Apa saudara kondisi Indonesia? Tidak baik-baik saja katanya, ya. Banyak pergumulan bangsa kita, ya. Ya, masalah kemarin upacara bendera di IKN aja jadi masalah, ya. Paskibranya diganti, ya, on the spot itu jadi masalah, semuanya bisa digoreng politik. Belum lagi nih Pilkada Jakarta katanya mau melawan kota kosong dan semuanya. 27 November saudara, ya, kita akan pilkada saudara, hari Rabu tuh, ya. Wah saudara, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi untuk Jakarta ini, untuk Indonesia ini saudara. Kita bingung, bergumul, kadang maaf ya, kadang kita secara tidak langsung setengah antipati dengan pemerintah, ya. Secara tidak langsung, sudahlah mau ganti pemimpin pun sami mawon, sama saja, nggak ada bedanya. Betul sekali, kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Masalahnya di tengah-tengah bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita ada di dalamnya. Nah, apa harus kita lakukan? Kalau saya mengambil tema hari ini, aku cinta Indonesia. Cinta Indonesia, cinta apanya nih? Ya, cinta apanya nih? Karena apa yang bisa kita apa yang bisa kita berikan buat Indonesia, saudara? Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, pernahkah kita sebagai anak Tuhan memikirkan cara menunjukkan rasa cinta tanah air? Tadi di awal kebaktian, ya, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Di gereja saya juga demikian saudara, tadi kebaktian 1 juga, dari kebaktian 2 juga. Sebelum ibadah mulai nyanyi lagu Indonesia Raya. Apalagi tahun depan 17 Agustus pas hari Minggu, ya. Justin siap-siap neraktir seluruh jemaat juga, ya. Nah saudara, bagaimana kita menunjukkan rasa cinta tanah air Indonesia ini di tengah-tengah bangsa yang sedang tidak baik-baik saja? Sekalian, cinta kepada Tuhan sebetulnya adalah dasar dari cinta kita pada Indonesia. Kalau saudara bilang saya cinta Tuhan, berarti saudara cinta Indonesia. Kenapa? Sekali lagi kita dilahirkan, dibesarkan di Indonesia ini. Kita menjadi orang percaya, kita bertemu secara pribadi dengan Yesus pun di Indonesia, ya. Nah, saudara sekalian, di dalam 2 Tarik 7 ayat 14 berkata, jika umatku yang atasnya namaku disebut, ya, nama Tuhan Allah disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan mereka. Jadi ada beberapa hal nih, ya. Merendahkan diri, lalu berdoa, mencari wajahnya, mencari kehendak Tuhan maksudnya, lalu berbalik dari jalan yang jahat, yang tidak baik-baik saja tadi, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara sekalian, cinta kepada Indonesia sekali lagi dimulai dari cinta kita kepada Tuhan. Saudara bilang, ya, aku mengasihi Engkau Yesus. Berarti saudara, dalam konteks khotbah hari ini kita harus juga mengasihi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, kita juga akan peduli terhadap keadaan bangsa kita loh saudara. Oh sorry ya, lupa saya ada Zoom ya, jadi harus bolak-balik. Nah saudara sekalian, mari kita coba melihat di dalam perjanjian lama yang kita renungkan ini saudara, apakah sama atau beda kondisinya dengan zaman Nabi Yeremia? Ayat yang kita baca tadi, Yeremia 29 ayat 7, saya ulangi kembali. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya ada kesejahteraanmu. Sekarang Yeremia mendapatkan satu perintah
kepada dari Tuhan untuk memberitakan Tuhan di masa-masa pembuangan bangsa Yahudi ke Babel. Saudara, bicara masa pembuangan ini sebuah kondisi keadaan yang betul-betul sangat tidak nyaman. Dibuang ini bukan kayak kita buang sampah, tetapi mereka itu disingkirkan, mereka itu diasingkan di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan dosa, bangsa yang sedang tidak baik-baik saja, saudara. Saudara, saya waktu merenungkan dan mempersiapkan khotbah ini, saudara, ini saya merasa juga coba merasa tidak nyaman begitu ya. Andai kata saya di tengah-tengah pembuangan itu, saudara. Bicara pembuangan ke Babel ini sebetulnya menyangkut ketidaksetiaan pada Tuhan. Makanya mereka dibuang. Tetapi Tuhan memberikan sebuah pelajaran, sebuah disiplin yang penting. Ayo kamu tetap taat. Meskipun kamu di masa pembuangan kamu tetap taat. Meskipun dalam masa pembuangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ingin mereka bangkit dari suatu situasi meratapi diri, menyesal. Aduh betul aku tidak taat sama Tuhan Allah, aku sedang dibuang, aku diasingkan ke negeri yang sedang tidak baik-baik saja. Supaya aku menjadi berkat bagi kota itu. Kontradiksi ya. Ini bukan tanah airku, ini masa pembuanganku cuma sementara, tapi aku harus jadi berkat. Nah loh saudara. Berbeda kalau itu tanah airnya mereka sendiri ya. Nah saudara rata-rata orang Jakarta nih ya, lahir di Jakarta ya, rata Jakarta ya. Saudara, saya ini dalam saya juga pembuangan loh dari Jogja ke Jakarta. ya ini bukan tanah kelahiran saya, tapi bagaimana Tuhan menempatkan saya di Jakarta ini. Saya belajar cinta kota Jakarta, saudara. Kalau mau ngomong enak di Jogja, saudara, betul ya. Jogja itu ya makanannya masih murah-murah ya, paling macetnya itu kalau liburan, tapi lebih asri ya, hidup bertetangganya itu masih saling menyapa. Di Jakarta saudara berbeda loh ya, tetapi di tengah-tengah kota Jakarta ini saya harus menjadi berkat. Nah demikian pula saudara, bangsa Israel di tengah-tengah masa pembuangan mereka betul diajar disiplin yang sangat keras sebetulnya. Kerasnya apa? Yaitu bangsa yang penuh dengan dosa. Ayo kamu jadi berkat. Kamu harus mendoakan di masa pembuangan di Babel ini ya. Nah saudara sekalian, di sisi yang lain Tuhan itu menaruh disiplin kepada bangsa Israel. Intinya untuk menaruh perhatian. Berarti Tuhan Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Ambil contoh. Saudara punya anak, lalu anak saudara nakal nih, enggak taat sama saudara, enggak patuh sama saudara, saudara marah dan itu memang kesalahan dia. Saudara biarkan, berarti saudara tidak mengasihi kan. Tetapi kalau anak itu nakal dan itu melanggar aturan, enggak patuh sama kita disiplin, bukan dihukum ya. Saya kurang setuju kalau ada kalimat anak dihukum orang tua, kok rasanya kok kurang pas ya. Tapi anak didisiplin, nah lebih tepat saudara. Supaya anak itu diajar dan belajar, berarti kita mengasihi dia. Demikian pula Tuhan Allah kepada bangsa Israel saudara. Saudara sekalian, Tuhan tidak ingin mereka putus asa dalam kepedihan mereka, ratapan sebagai bangsa buangan, tetapi membangun kehidupan mereka sendiri bersama anak cucu mereka nantinya di Babel ini saudara. Bagaimana Babel ini pun bangsa yang penuh dengan dosa, mereka diutus di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya, seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala saudara. Yeremia dalam suratnya pada para tua-tua ini, imam-imam, nabi-nabi pada seluruh bangsa Israel berada di pembuangan, berpesan tidak hanya meratapi mereka di pembuangan Babel. Nah saya lanjutkan kalimat ini, melainkan mengusahakan kesejahteraan kota serta berdoa kemana Tuhan buang. Memang saudara, kalau narasi Yeremia ini ya dikaitkan kondisi kita tentu beda ya. Kita bukan pembuangan, saudara lahir di Jakarta, saudara besar di Jakarta, saudara juga hidup di Jakarta, melayani di Jakarta saudara. Tetapi saudara, banyak di antara kita yang telah lahir di Indonesia ini seharusnya lah kita berbuat sesuatu untuk bangsa Indonesia. Nah saudara sekalian, kita patut
patut membangun kesejahteraan negara kita sendiri, tempat kelahiran kita sendiri. Ini yang Tuhan inginkan melalui refleksi kisah Nabi Yeremia ini, saudara. Jadi sekali lagi kita membangun bangsa kita, kalau bangsa kita baik-baik saja kita nggak perlu membangun. Tetapi justru bangsa kita yang penuh dengan gejolak ini kita membangun, saudara. Apalagi nanti di bulan Oktober pergantian presiden, wakil presiden, pergantian kabinet. Secara langsung tidak langsung kita akan kena dampaknya. Ya, belum lagi demo-demo, saudara. Ya, ini aja tadi jemaat saya ada yang terlambat. Kebaktian kami 7:30, saudara. Jemaat saya ini tinggal di daerah Tanjung Duren, lewat daerah Monas, dan ada demo nih sekarang ya. Hari Minggu demo, saudara ya, demi mungkin uang goban dan ya sebungkus nasi, saudara ya. Ya itulah mereka. Nah, saudara sekalian, mari kita coba merefleksikan tentang kehidupan kita sekarang ini ya, dengan masa pembuangan. Sekali lagi memang berbeda zaman kita masa pembuangan, tetapi hal yang sama adalah yang Tuhan inginkan kita membangun bangsa kita. Nah, ada satu video yang saya pikir membangkitkan jiwa nasionalisme atau jiwa semakin cinta Indonesia ini ya. Kita simak sama-sama, saudara.
Pertanyaannya saudara, apa hubungannya video ini dengan khotbah hari ini? Ini kan bicara Pancasila. Saya yakin saudara, Tuhan punya rencana bagi Indonesia ini adanya Pancasila saudara. Ya memang kita tidak bicara Pancasila, ini bukan seminar kebangsaan ya, tetapi kan khotbah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota, minimal dimulai dari siapa? Dari diri saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena bangsa Indonesia sedang mengalami banyak sekali masalah. Secara langsung dan tidak langsung banyak hal yang terkait dengan kita. Secara langsung dan tidak langsung banyak hal yang berpengaruh dalam kehidupan kita, bahkan kerohanian saudara dan saya. Jadi melalui pergumulan Yeremia dan umat Israel di masa pembuangan ini, apa yang kita lakukan saudara? Yang pertama, kita harus doakan bangsa Indonesia, doakan kota Jakarta. Saudara, kita berdoa untuk negara Indonesia dan Jakarta di mana kita tinggal, mencari kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Saudara, kayaknya gampang ya, kita cuma doa ya. Tetapi saya, ya ini sumbang saran saya, tapi saya nggak tahu apakah sudah dilakukan. Mulai dari anak sekolah minggu, ajarkan mereka mendoakan bangsa Indonesia. Jangan sampai ya orang percaya itu justru mengindoktrinasi anak-anaknya itu untuk benci kepada pemimpin, benci kepada Indonesia. Contoh saudara, maaf waktu zaman Pak Ahok yang apa masa-masa mau di sidang yang berapa sebelum Covid kalau salah ya. Saudara, saya pas besok itu lewat ya komplek-komplek yang agak padat, lalu anak kecil main-main ya sampai bilang bunuh Ahok, bunuh Ahok, bunuh Ahok. Anak kecil, saudara bayangkan. Anak kecil sudah diindoktrinasi untuk membenci pemimpinnya, membenci Indonesia. Saudara, mari kita mulai dari anak-anak saudara. Doakan bangsa Indonesia sampai usia lanjut. Mari kita doakan Indonesia ini yang diinginkan firman Tuhan. Yang diinginkan Allah, usahakan kesejahteraan kota, doakan mereka. Doakan pemimpin kita saudara. Meskipun kayaknya kok gak didengar ya. Pemimpin bangsa kita tambah lama tambah rusak. Kok malah banyak korupsi di sana sini. Gak becus memimpin. Peran kita apa saudara? Kita gak mungkin kan kita ikut-ikutan demo. Kita datang ke DPR, MPR, ke istana. Kita protes jangan begini dan jangan begitu. Gak mungkin saudara. Saudara, doakan bangsa kita. Mari saudara, saya mengajak kita selama bulan Agustus khusus dan juga bulan-bulan yang lain, doakan bangsa kita saudara. Yang berikutnya adalah berikan kontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita berikan? Sudah mungkin pernah mendengar satu kalimat dari John F. Kennedy berkata begini, jangan katakan apa yang bisa negara ini berikan kepadamu, tapi kalimat itu harus kamu balik. Apa yang bisa aku berikan kepada negeri ini? Ya kita enak ya kita minta, ayo pajak turun ya. Jangan ada lagi misalnya kalau motor atau mobil STNK pajak progresif. Aduh semuanya bahan pokok naik semua ya. Ya memang kita boleh minta saudara. Tapi yang bisa kita berikan untuk bangsa kita ya. Karena apa? Kita dipanggil untuk menjadi pengelola. Ya, pengelola yang bijaksana. Kejadian 2:15 berkata Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Memang konteksnya bicara Adam dan Hawa penciptaan. Tetapi tujuannya apa sih? Allah menciptakan manusia, menciptakan saudara, menempatkan saudara di Jakarta ini. Mengusahakan dan memelihara kota Jakarta ini saudara. Jadi pengelola yang bijaksana. Ya. Misalnya ya ada sampah ya kita jangan buang sampah sembarangan ya. Lalu saudara ini saya nggak tahu saya pernah sampaikan atau tidak saudara. Saudara naik motor jangan kontraflow ya. Jangan ini one way saudara terabas. Kayaknya tanggung. Saudara gereja saya ini one way ya kalau saudara ke Kartini Raya. Dari Samanhudi belok kiri kan langsung depannya kali. Itu one way sampai ke pertigaan Jalan Lautse namanya saudara di Kartini saudara. Itu one way tanggung saudara ya.
itu paling kira-kira cuma 150-200 meter lah ya. Kalau suruh muter, memang muter lagi saudara ya, memang muter lewat Jalan Lauce, Kartini 2, lalu balik lagi saudara. Saudara, berapa kali saya ngomong sama jemaat secara pribadi, udahlah jangan kontraflow lah, kayaknya simple. Iya cuantau, tanggung cuantau. Iya bukan masalah tanggung, kalau one way lalu kita kontraflow ketabrak gimana? Satu kali saya pernah saudara, ini kan lagi banyak pembangunan gorong-gorong, jadi banyak penyempitan jalan tuh loh saudara ya. Saudara saya jalan dari mobil, lalu ini spontan saudara, saya klakson saudara, ini one way. Saudara reaksinya apa? Lebih marah dari saya, so. Galak, melototin. Woi, cuman gitu doang. Ya ampun, kalau saya buka jendela, saya turun, saya bilang saya hamba Tuhan, bertobat pasti dia. Saudara sepele ya, mari kita kelola bangsa kita ini dengan bijaksana. Ya, buang sampah jangan sembarangan, lalu ikuti peraturan lalu lintas saudara. Ya, yang betul-betul kita bisa kelola bangsa kita, mulai dari kita. Ya, lalu apalagi manfaatkan sumber daya alam dengan bertanggung jawab. Waduh, manfaatkan daya alam seperti apa sih? Kan kita bukan profesor, kita bukan insinyur pertanian. Saudara, banyak hal yang bisa kita kelola sumber daya alam di Indonesia ini, saudara. Ya, minimal saudara kita bisa tanam tanaman, ya, tanaman, apalagi menjaga lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Nah, ini saudara, saya hobi mancing ya, mancing di laut ya, memang nggak tentu sebulan sekali sih ya. Saudara, satu kali namanya di Teluk Jakarta ini kan kotor saudara. Satu kali kapalnya itu ya perahunya kecil lah ya, itu baling-balingnya nyangkut sampah, lalu berhentilah kami. Begitu berhenti ya, lalu diangkat sama anak buah kapalnya bilang, "Pak, saya nemu bungkus Indomie." Bungkus Indomie, iya, ada tulisannya HUT Kemerdekaan RI yang ke-50. 50 berarti berapa tahun yang lalu saudara? 29 tahun, 50, ada tulisan 50. Biasanya kalau, maaf ya ini bukan promosi ya, Indomie kan kalau usia 50, 60, 70 kan biasa ada logo-logo khusus 50 tahun. 50 tahun. Ini berarti andai kata plastiknya itu dimakan oleh ikan, ya bisa mati ikannya saudara. Ya, jaga lingkungan hidup untuk masa yang datang. Dan yang terakhir saudara, kita dipanggil menjadi terang dunia. Ya, Matius 5, 14 dan 15 berkata, "Kamu adalah terang dunia, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Menjadi terang di negeri ini agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tadi saya tanya sama Pak Gembala waktu Justin kesaksian rumah singgah apa ya, saya penasaran ini, ternyata di Darmais ya Pak Gembala ya. Di Darmais saya terus terang nggak kepikir loh mau pelayanan begitu loh. Ya, pelayanan banyak kan, pelayanan rumah sakit di Husada kami ada jadwal gitu ya. Ini luar biasa bagi saya, ini GPI Jatinegara Timur sudah lakukan dan terus lakukan ya. Nggak kepikir ya, itu mungkin juga hikmat dari Tuhan ya. Saya dari tadi begitu Pak Gembala bilang begitu, saya memposisikan saya orang biasa, saya dari daerah lalu ke Darmais, saya nungguin saudara saya sakit dan itu kalau mau balik ke kampung lagi butuh biaya mahal, ada rumah singgah, berarti biaya lumayan lebih relatif murah ya Pak ya di sana ya, dibandingkan bolak-balik transportasi lebih mahal. Saya merasa sendirian, nggak ada siapa-siapa, lalu datanglah jemaat GPI Jatinegara Timur mendoakan. Kayaknya tadi Wayan juga kayaknya cuman pertanyaannya sudah disiapkan ya, tetapi saya yakin lah lepas dari pertanyaan disiapkan atau tidak itu pasti ada dampaknya, merasa terperhatikan. Dari mana? Itu pasti pertanyaan yang standar tetapi penting ya. Oh, saya dari Jogja, saya dari Lampung, saya dari Jambi. Nah, saudara, orang yang ditanya itu pasti merasakan, iya saya terperhatikan ya, gitu loh. Wah, saya pikir ini kita menjadi terang loh, saudara. Di mana? Di Jakarta, nggak usah jauh-jauh. Darmais, saudara. Ya, mungkin tempat-tempat lain yang kita bisa menjadi terang.
Injil itu terus diberitakan, apalagi yang belum percaya Tuhan Yesus. Ada ya di sini yang di rumah singgah ya? Mayoritas. Sorry, direkam gak ya? Tapi di keep ya. Ya ini kita bisa memberitakan Injil loh ya. Memberitakan Injil nggak harus satu-satu, one on one, tapi ini kesempatan buat mereka sebetulnya. Kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil pada mereka, maksud saya saudara. Saudara, usahakanlah kesejahteraan kota. Kesejahteraan sekali bukan supaya ekonomi Indonesia ini stabil, tetapi juga kesejahteraan kerohanian iman orang yang belum percaya pada Tuhan. Wow, saya pikir perlu dilanjutkan. Ini program rutin atau sesekali? Bisa jadi program rutin juga ya, bisa kerjasama dengan Darmais itu nanti mungkin di luar itu ya. Tapi intinya saudara, pelayanan kita itu pelayanan yang kayaknya sentuhannya kecil tapi bermanfaat. Sentuhannya kecil tapi pengaruhnya besar. Sentuhannya kecil, dampaknya besar saudara. Ini supaya bangsa Indonesia diberkati. Tadi kan kita nyanyi lagi supaya bangsa kita diberkati apanya? Diberkati orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, diberkati melalui firman Tuhan, mereka terima Tuhan. Betul loh, ini saya jadi kepikir apakah saya mau bawa jemaat ke Darmais juga, bahwa ini jadi inspirasi buat saya juga saudara. Tapi selain pelayanan ke rumah singgah, pelayanan yang lain saudara, jadikanlah Jakarta ini sebagai ladang penginjilan. Karena apa? Misi adalah isi hatinya Allah. Kalau bicara isi hatinya Allah, kita sudah tahu isi hatinya Allah, kita harus melakukan, kita ingin ambil bagian di dalamnya. Contoh, kalau orang lagi pacaran, orang lagi pendekatan, lalu cowoknya ngelihat isi hati calon pacarnya ini juga cinta dia. Wah, kita pasti akan menggebu-gebu ingin memenuhi apa yang dia inginkan. Terlebih lagi, misi adalah isi hatinya Allah. Ini loh, Allah tidak inginkan setiap orang itu binasa. Allah tidak inginkan rakyat Indonesia ini binasa, tapi boleh mengenal Injil Tuhan. Terus sekarang saya mengajak saudara untuk nyanyi satu lagu. Ini tugas kami, bisa ya? Berikan pada kami. Ada kata-katanya. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Bisa pemusik? Ya, yuk. Yuk saudara, melalui lagu ini, mari kita belajar, diajar untuk cinta Tuhan. Ini tugas kita bersama untuk mengabarkan Injil. Selain beberapa hal tadi yang saya sampaikan, supaya kita boleh diberikan kekuatan hikmat oleh Tuhan. Bukan satu kebetulan dalam sharing tadi dan juga pelayanan di GBI Jatinegara Timur di Darmais. Inilah tugas kita bersama. Berikan pada kami. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri saudara. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Musik saja. Dan sekalian, mari kita merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada di kota Jakarta ini, itu karena rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita, saudara. Indonesia betul sedang tidak baik-baik saja. Mari kita doakan Indonesia. Mari
Mari kita tangisi jiwa-jiwa yang tersesat pada Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita mengaplikasikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita doakan Indonesia di usia ke-79 ini, boleh sungguh kemuliaan Tuhan sungguh nyata. Kita doakan untuk pemimpin baru yang akan dilantik pada bulan Oktober nanti, Bapak Prabowo dan Gibran, supaya Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa dalam surga, kami saat ini bersehati berdoa untuk Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk presiden dan wakil presiden baru, Bapak Prabowo dan Gibran. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Bulan Oktober nanti mereka akan dilantik. Kami menyerahkan Bapak Jokowi yang masih ada beberapa bulan pemerintahan yang ada, supaya Tuhan menolong tongkat estafet ini bisa diberikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, 27 November nanti, di mana Jakarta akan mengadakan pilkada. Kami menyerahkan bakal calon dan calon gubernur wakil gubernur yang baru. Tuhan menolong. Semuanya tidak lepas dari kehendak Tuhan. Meskipun kami tahu ada calon gubernur yang tidak sesuai kehendak kami, tapi Tuhan tolong supaya betul Jakarta ini dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang cinta rakyat. Kami mendoakan supaya Tuhan memimpin semuanya. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak doa yang kami naikkan, tapi inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan, menjawab doa kami indah pada waktunya. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami diberikan hati mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Kami ingin memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia ini. Salah satunya dengan membawa jiwa pada Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang direncanakan oleh Tuhan, tolong Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Inilah diri kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kita akan puji ini sekali lagi, saudara. Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami